Sebelum kita bahas ini, saya ingin mengingatkan diri saya dan juga saudara-saudara sekalian, dan mudah-mudahan siapapun yang akan mengikuti ceramah kita ini, walaupun dari YouTube misalnya atau dari web saya, mudah-mudahan Allah sampaikan ke telinga kaum muslimin agar kita peduli dengan keadaan saudara-saudara kita. Saya merasa bertanggung jawab menyampaikan di setiap pengajian saya, dan saya juga motivasi semua teman-teman yang saya kenal, dai-dai yang mereka juga punya pengajian yang banyak, agar sama-sama kita saling rangkul-merangkul sekarang mengajak kaum muslimin melakukan beberapa hal yang harus memang mereka lakukan, sudah bukan hal pilihan lagi. Yang pertama, mereka harus menyisipkan di doa mereka agar mendoakan seluruh muslimin di seluruh pelosok muka bumi ini yang sedang terpuruk, tersiksa, terhina. Tiap hari minimal ada satu orang dari muslim Palestina terbunuh, hampir tiap hari. Itu minimal, bisa lebih daripada itu. Tapi karena sudah bertahun-tahun berjalan, akhirnya hati kita sudah tidak memperdulikan lagi masalah itu. Padahal ini tidak boleh. Kata Nabi SAW, man lam yahtammu bi umuril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan keadaan muslimin, saudaranya muslim, bukan dari golongan mereka. Kita lihat dan kita sudah dengar sekarang berjalan berapa tahun di Syria, saudara-saudara kita, sampai saya lihat cuplikannya itu luar biasa. Anak-anak kecil sampai pungutin sisa-sisa roti yang sudah tercampur dengan tanah dan menjadi serpian-serpian kecil, lalu disorting oleh seseorang yang sedang kebetulan lewat dan diangkat di YouTube. Ditanya mereka, apa yang sedang kalian lakukan? Mereka bilang, anak kecil ini kami sedang makan. Jadi sambil dia ngobrol, dia tidak melihat ke arah kamera. Mereka berdua, adik kakak perempuan dan laki-laki itu memilah-milah dari tanah serpian-serpian roti kecil. Ada yang mereka langsung masukkan ke dalam mulut mereka karena sudah berhari-hari nggak makan. Dan di sana ada Bashar, semoga Allah menyelesaikan urusan dia di muka bumi ini. Dia telah membunuh sampai hari ini 230.000 orang dari ahli sunnah. Siapa Bashar? Adalah orang Syiah, orang-orang yang menganut faham Syiah. Dan kita sudah tahu Syiah ini, kaum muslimin, Syiah ini adalah kelompok yang dibentuk oleh orang Yahudi. Buka mata kalian, mereka ini kelompok yang sesat dan salah. Mereka dibentuk oleh orang Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba, mengatasnamakan Islam, tidak layak ada di tengah-tengah kaum muslimin. Di zaman Nabi SAW pada saat orang-orang ada yang memfitnah Aisyah radhiyallahu anha dengan berzina, Abdullah bin Abi Salul, pimpinan orang munafikin, dan beberapa sahabat juga sempat kena fitnah waktu itu. Waktu terbukti beliau tidak berzina, maka dicambuk 80 jerah. Itu hanya menuduh berzina. Orang-orang Syiah sekarang mengkafirkan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi mereka jauh lebih besar daripada itu. Kata Nabi SAW, siapa yang mengkafirkan seorang muslim, maka kalimat kafir itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Kalau kita pertemukan antara seseorang yang sekarang, siapa mereka itu, lalu mau dipertemukan dengan Aisyah radhiyallahu anha, ummil mu'minin, pemimpin, ini ibunya orang-orang yang beriman. Haram hukumnya kita umat Islam menikah dengan salah satu istri Nabi SAW, walaupun Aisyah lebih muda pada saat itu dibandingkan para sahabat. Tidak boleh, ummul mu'minin. Mereka mengatakan Aisyah kafir. Berarti Nabi SAW salah pilih istri dong, milih orang kafir. Kita tahu dalam konsep agama kita, dan orang-orang Syiah yang mengaku Islam itu pun tahu. Mereka mengatakan bahwasanya orang, dan kita tahu, faham itu, kalau seorang laki-laki dan perempuan tidak bercerai di dunia, maka mereka akan bersama di mana? Di akhirat. Sampai meninggal Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha tetap di bawah naungan Nabi SAW. Artinya jelas Aisyah akan bersama dengan Nabi SAW di surga. Belum lagi hadis Nabi SAW, tentu mereka tidak akui hadis-hadis ini karena sahabat dikafirkan oleh mereka. Tapi hadis sahih riwayat Hakim, kata Nabi SAW, saya tidak dinikahkan oleh Allah. Artinya pernikahan Nabi SAW Allah yang atur, kecuali dengan wanita-wanita ahli surga. Artinya semua istri saya ini ahli surga. Dalam hadis yang lain, nanti akan kita titik beratkan di tablik akbar hari Sabtu besok insyaallah, masalah Talha bin Ubaidillah. Beliau dapat pujian dari Nabi SAW karena Nabi SAW berkata kepada para istri dalam hadis Bukhari, sungguh orang yang terbaik dari umat ini
adalah orang-orang yang menaungi dan memperhatikan kalian, ditunjuk istri-istri beliau setelah saya meninggal nanti. Artinya kita disuruh menghormati, ya, menafkahi. Dan Talha bin Ubaidillah orang yang paling gerilya dalam membiayai ummahatil mu'minin setelah meninggalnya Nabi SAW. Kita disuruh biayain. Mereka mengkafilkan Abu Bakar dan Umar. Siapa Abu Bakar dan Umar? Orang yang pertama masuk Islam, muhajir, yang Allah puji mereka. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah sudah ridha dengan mereka. Allah menyuruh, Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an, kekal dalam Al-Quran untuk para sahabat, dan itu terutama orang-orang muhajirin dan ansar, dan banyak ayat yang memuji masalah ini. Pimpinan mereka, seluruh sahabat sepakat kalau ada Abu Bakar dan Umar bersama Nabi SAW, mereka tidak berani berbicara. Mereka menunggu kedua orang ini berbicara. Dan Anda kalau ikut tabligh akbar kita yang lalu tentang Abu Bakar, tentang Umar, bagaimana fadilahnya disebutkan dengan banyak, mungkin ratusan hadis Nabi SAW tentang fadilah mereka. Dan yang paling penting secara jenjang sosial, mereka adalah mertua Nabi SAW. Bagaimana bisa dikafirkan mertua Nabi sementara Nabi SAW sendiri memilih mereka sebagai mertua, dan mereka jelas meninggal dalam keadaan Islam. Subhanallah, berkedok Islam ini lalu masuk di tengah-tengah jasadnya kaum muslimin, ini berbahaya. Kalau orang Yahudi dan Nasrani jelas-jelas kafir, kita tahu mereka kafir, siap aja kita hadapin. Ini masalahnya orang-orang Syiah ini ngaku nggak Islam, ngaku Muslim, tapi ngatakan Quran kurang, harus direvisi, ada 49 juz, si fulan kafir, si fulan kafir, si fulan laknat. Apain? Sampai di Iran sekarang pembunuhnya Umar bin Khattab, Abu Lu'lu, dibuatkan kuburan, masjid dibuatkan kuburan, dan mereka hampir tiap hari, ada cuplikannya dengan saya, dalam bahasa Arab mereka mengucapkan di kuburan itu, ya Allah bangkitkan kami bersama Abu Lu'lu, karena dianggap Abu Lu'lu mujahid bagi mereka karena berhasil membunuh Umar bin Khattab. Pantas mereka dibangkitkan sama Abu Lu'lu nanti, yang jelas-jelas meninggal dalam keadaan kufur, membunuh Amir Mu'minin. Tidak ada satupun sahabat yang mendukung perbuatan Abu Lu'lu kecuali mereka. Siapa orang-orang ini? Subhanallah, masuk di tengah-tengah kubu umat, tapi umat kita ini masih tidur. 230.000 orang wahai kaum muslimin dibunuh di Syria tiap hari. Dan sejantan, kalau laki-laki itu jantan, dia akan membunuh menghadapi laki-laki. Ini enggak, perempuan, anak-anak, orang tua, semuanya dibunuh. Ini kejantanan dari mana ini, gitu kan? Kalau jantan hadapin laki-laki, memang begitu. Dalam Islam kita tahu kalau jihad nggak boleh bunuh perempuan, nggak boleh bunuh anak-anak, nggak boleh bunuh orang tua, nggak boleh bunuh orang menyerah. Ini enggak. Diperkosa, disiksa. Antum kalau lihat cuplikannya bagaimana mereka menyiksa kaum muslimin ahli sunnah, ya. Jadi mereka mengatakan ahli sunnah memang pengikut sunnah Nabi SAW, yang sekarang mereka sebarkan lagi momok baru bagi ahli sunnah, Wahabi, supaya orang ketakutan dengan Wahabi. Siapa Wahabi? Orang yang mengikuti sunnah Nabi. Cirinya apa? Yang berjenggot, yang tidak isbal, yang rajin sholat 5 waktu, yang dahinya hitam. Subhanallah, orang yang jelas-jelas ikuti sunnah Nabi SAW, mereka katakan Wahabi supaya orang takut. Banyak muslimin ikut-ikutan. Ini bagaimana ini? Gitu. Kenapa kita terus-menerus tidur nggak sadar? Di tengah-tengah kita hidup mereka bersama dengan cara-caranya, metode mereka hidup, dan dibiarkan. Subhanallah, kok ahli sunnah tidak pernah menyakiti orang Syiah, didakwai. Tapi kalau Syiah menyakiti, membunuh ahli sunnah, mereka anggap halal darahnya. Di Irak mereka membunuh 150.000 orang, menggulingkan Saddam kemudian menggantungnya. Terakhir mereka masuk di Yaman, mereka merusak lebih dari 100 atau 1000 masjid dan rumah tahfidz Quran. Lalu kemudian mereka mengatakan tahun ini kami akan menyerang Mekah. Bagaimana nggak diserang oleh Raja Salman, itu kan? Wajar raja yang memegang haramain mengambil sebuah keputusan yang pantas untuk mereka. Ini berbahaya di tengah-tengah umat Islam mengaku muslimin tapi bisa membakar Al-Quran, bisa menginjak-injak kepalanya para ulama ahli sunnah dan dibunuh. Universitas-universitas sunnah semua di Yaman sekarang ditutup, di Sana'a. Ini perbuatan yang luar biasa. Dan subhanallah, cara mereka di Yaman kemarin adalah mereka masuk kepada pemerintah, kemudian mereka sudah membuat militan-militan mereka, kemudian mereka masuk ke pemerintah Yaman, kemudian mereka mengatakan tuh kelompok-kelompok Wahabi itu, maksudnya ahli sunnah, itu orang-orang yang membuat kekacauan, teroris, tangkapin mereka. Berhasil dengan lobby-lobbyan mereka, bantuan dana, dengan saling berbagi, ya, budaya, ya, dan seterusnya. Akhirnya pemerintah Yaman betul-betul menganggap begitu, ditangkapin semua ulama-ulama ahli sunnah, ditangkap-tangkapin. Setelah ditangkap-tangkapin, subhanallah,
tidak ada lagi saingan mereka di lapangan. Dengan militansi yang mereka miliki, digulingkan Presiden Yaman. Akhirnya apa yang terjadi? Presiden Yaman sendiri baru sadar, baru dia menyurat kepada 6 negara teluk di sekitarnya. Bahrain, Emirat, Qatar, Saudi. Mereka kirim surat, akhirnya minta tolong bantuan. Barulah dibantu dengan saudara-saudara muslimin yang ada di sana. Tapi mereka melakukan itu. Subhanallah, pola yang mereka gunakan sekarang di Indonesia sama, saudaraku. Sama pendekatan kepada pemerintahan hari-hari sekarang ini sama retorikanya di Yaman. Kita nggak mau buka mata nih. Banyak teman-teman kita sekarang, bahkan di UIN, yang banyak orang-orang liberal sekarang banyak menulis disertasi. Ada beberapa disertasi judulnya Bahayanya Syiah terhadap NKRI. MUI mengeluarkan fatwa tentang waspada terhadap kesesatan Syiah. Sudah disebarin, semua ormas Islam yang bergabung di MUI sudah mengeluarkan fatwa itu. Dai-dai kita sudah membahas di sana sini, mengingatkan hati-hati berbahaya, gitu kan? Ini harus dibuka mata, nggak boleh tinggal diam nih melihat keadaan begini. Minimal sisipkan doa agar Allah SWT sempitkan langkah mereka atau menghilangkan mereka sekaligus dari Indonesia. Ini tidak boleh dibiarin, tidak boleh dibiarin sama sekali. Ini berbahaya sekali di tengah-tengah umat Islam. Mereka seperti racun yang masuk, seperti jarum-jarum yang banyak masuk dalam jantung umat ini. Ini tidak boleh dibiarkan. Kapan mereka berkuasa, saudaraku, pasti mereka akan membantai kaum muslimin. Karena bagi mereka ahli sunnah halal darahnya. Tidak pernah ahli sunnah mengatakan darahnya Syiah halal, tidak pernah. Kalau mereka tidak buat kerusakan, tidak pernah dipermasalahkan. Selama ini bertahun-tahun mereka masuk haji mengatasnamakan Islam, diizinkan oleh kerajaan Saudi. Kecuali kalau mereka buat makar, baru kemudian ditangkapin. Kalau enggak dibiarkan, gitu kan? Karena masih membawa simbol Islam. Tapi kalau mereka berkuasa mustahil. Depan mata kita 3 negara sekaligus. Syria 230.000 orang, Yaman, Irak 150.000 orang. Sekarang di Yaman itu tidak tahu terhitung puluhan ribu orang sudah dibunuh, gitu kan? Begitu, jadi mereka menganggap halal. Mereka menganggap halal. Ini berbahaya sekali. Sekarang ini sudah masuk ratusan ribu jumlahnya, bukan 1.000 2.000, ratusan ribu pengungsi dari Iran. Alasannya mengungsi. Kenapa? Katanya negaranya makmur. Ngapain mengungsi di Indonesia? Dan beberapa teman-teman kita coba mengikuti, ternyata itu adalah militansi, ya. Mereka memiliki keterampilan militer yang masuk. Untuk apa masuk ratusan ribu di Indonesia? Ini nggak boleh dibiarin ini, gitu kan? Nggak boleh dibiarin, ini berbahaya sekali. Hanya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan itu berbahaya. Bagi ahli sunnah sih, kalau terjadi hal-hal tertentu kemudian terjadi peperangan, itu umat Islam tidak ada masalah, jihad, kan gitu. Bisa saja kita melawan, tapi kita tidak mau ketentraman umat ini terganggu. Masjid akan mereka bakar. Nggak pernah dalam sejarah ahli sunnah membakar masjid Syiah, nggak pernah. Gereja saja kalau kita ekspansi jihad nggak pernah dibakar, diganti jadi masjid, iya. Nggak pernah kita bakar Quran, nggak pernah kita siksa perempuan, nggak pernah bunuh anak-anak, nggak pernah. Subhanallah, di hari-hari sekarang ini waktu yang bersamaan muslimin kita tahu di Myanmar lagi disiksa. Ya ikhwani, masuk foto ke saya tidak tega lihat. Anak kecil digantung, ditidurkan di tanah, tangannya diinjakin dengan motor. Anak-anak kecil, anak-anak mungkin 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Gitu kan, digantungin, perempuan digantungin, mereka dibakar hidup-hidup. Ada anak kecil diikat di kayu, kemudian orang-orang Buddha atau Hindu di sana tuh memegang dari kayu di sebelah sana, kayu sebelah sini, seperti kalau mau panggang kambing, itu diikat kemudian dibakar. Mereka mendengar jeritan anak itu. Subhanallah, ada manusia seperti ini nih. Satu rumpun loh ini, sama warna kulitnya, ya, berdekatan sama kalau kita orang Indonesia, kayak satu suku dari Jawa misalnya, sama dibunuh hanya karena agama Islam. Dan pemerintah Myanmar berani mengucapkan kalimat sekarang di statement secara internasional, kami tidak mau Myanmar ini menjadi seperti Indonesia yang mayoritas muslim, nanti hanya muslim berkuasa dan kayaknya mereka menguasai pemerintahan, dianggap Indonesia ini mengangkat bendera perang atau apa yang melawan kaum muslimin. Tapi semuanya diam, gitu kan. Maka apa yang saya bisa lakukan? Saya hanya bisa teriak untuk anda semua. Bukan saya katakan ayo kita sekarang keluar berperang melawan. Minimal sisipkan dengan doa, gitu kan? Doa, kita harus doa. Dan semua yang mengetahui tentang apa yang saya sampaikan, sampaikan kepada orang yang dikenal. Harus diberitahukan, nggak boleh diami, gitu kan? Nah, kalau didiami berbahaya sekali. Sementara orang-orang Myanmar ini coba naik kapal sampai ke Banda Aceh pun, TNI kita menahan, nggak boleh masuk. Di Malaysia mereka ditolak, di negara-negara Islam mereka ditolak. Ini ahli sunnah nih, orang-orang yang begitu sunnah Nabi SAW. Sementara orang-orang yang mengaku pengungsi dari Iran ditaungi oleh pemerintah kita, diberikan
dinaungi hidupnya, ini bagaimana ini gitu. Kenapa kok sudah terbalik semua ini masalahnya gitu kan. Jadi mari kita sisipkan dengan doa, semoga Allah SWT memudahkan saudara-saudara kita. Mereka kelaparan saudaraku, mereka tersiksa, keamanannya nggak ada, antum masih bisa makan, masih bisa minum, kita masih bisa tidur. Mereka susah, pakaian aja susah, nggak berpikir pakaian, mereka ingin selamatkan diri saja. 150 orang naik kapal dibalik oleh pemerintah Myanmar, ditenggelamkan sengaja, termasuk anak-anak dan wanita. Ini nggak masuk di akal. Nggak ada orang kalau masih normal itu mau membunuh laki, perempuan dan anak-anak dan orang tua ini, tapi ini terjadi. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha perkasa, dan kita yakin firman Allah Subhanahu wa taala, wal aqibatu littaqwa, pasti kemenangan akan di tangan orang-orang yang bertakwa, nggak mungkin tidak ya. Allah Subhanahu wa taala selalu mengatakan dalam banyak ayatnya masalah ini. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam Al-Qur'an, kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli, kata Allah Subhanahu wa taala, saya pasti akan memberikan kemenangan bersama dengan rasul-rasulku, asal kita berikhtiar, berusaha. Minimal kita mendoakan, menyebarkan informasi supaya kaum muslimin menyadari masalah seperti ini. Jadi ini mesti diketahui. Allahu a'lam, ini yang saya ingin titik beratkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang menjaga umat ini, mengembalikan kemuliaannya, memberikan petunjuk kepada para wali amr kita, presiden kita, wakil presiden, para menteri-menteri, diberikan informasi tentang bahayanya orang-orang yang memang menyusup di tengah-tengah umat ini, yang memang harus mereka sadari tentang bahaya mereka gitu kan. Jadi jangan sampai ini bahaya terhadap akidah, bahaya terhadap ketentraman NKRI, dan bahaya banyak hal yang efeknya terlalu besar kan? Efeknya terlalu besar ya. Mereka sudah berani menyerang Az-Zikra, masjidnya kaum muslimin, tak masuk di akal ahli sunnah. Sudah berani menunjukkan kekuatan. Dari mana ini ceritanya nih? Ada apa-apa masalahnya dengan masjid? Hanya karena warga Sentul masang spanduk bahwasanya kami menolak pemahaman Syiah, hak mereka. Karena pemahaman kalian ngawur gitu kan. Wajar orang menolak. Enggak, nunjukkan militansi dengan kekuatan. Gimana bisa? Pertanyaannya, apakah ahli sunnah Indonesia membalas juga dengan menyerang Syiah? Enggak. Malah didakwain sekarang itu. Di penjara 39 itu didakwain, disampaikan, disuruh taubat. Didakwain, tidak dibalas dengan kekerasan. Tapi kalau dibiarkan terus ini maka akan berbahaya. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita, dengan tulus kepada Allah SWT, Allah ya beritahukan dan membongkar sebenarnya siapa mereka ini, sehingga umat ini tidak sampai terpuruk lebih dalam lagi kepada hal-hal yang sudah terjadi di negara-negara Islam yang lain. Allahu a'lam. Ini mudah-mudahan Allah SWT mendengarkan doa kita dan juga memudahkan kaum muslimin untuk kembali kepada kemuliaan mereka, dan memberikan sekali lagi wali amr kita ya, jalan keluar untuk bisa menerapkan sunnah Nabi SAW dan juga agama ini.